Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Ayuni dengan NIM 220301501194 dari kelas PJKRK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar perkembangan moral. Nah, yang pertama, studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya, selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral. Sebagai pertandingan, para penganut teori belajar sosial berpendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Karena itu, perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses, dan melalui proses itu seorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Para tokoh teori pembelajaran sosial percaya bahwa perilaku bermoral merupakan hasil dari lingkungan sosial, sedangkan aliran konstruktivitas percaya bahwa perkembangan moral, pemahaman moral secara logis dibentuk dan dikembangkan melalui tahap-tahap pertumbuhan, sementara pertimbangan moral merupakan kondisi bagi keberfungsional moral. Nah, yang pertama, perkembangan moral Piaget. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu yang pertama, tahap heteronomi moralitas dan dari aturan memaksa. Kedua, tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Pada tahap heteronomi, seseorang melandaskan pertimbangan moral kepada kepatuhan secara, yaitu kepada penguasa seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan orang yang sudah mapan. Sedangkan tahap otonomi ditandai dengan kemampuan seorang untuk mengembangkan rasa kemandirian dan suasana saling mendukung dengan pihak lain. Kedua, perkembangan moral Holberg. Holberg mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Yang pertama, tahap prakonversial terdiri atas tahap ke-1, yaitu tahap kepatuhan karena takut pada hukuman. Kedua, tahap kedua yaitu mematuhi peraturan untuk kepentingan sendiri karena yang lain berbuat demikian. Kedua, tahap konvensional terdiri atas yang pertama, ditandai dengan perilaku baik sebagai bentuk reaksi dengan harapan orang dewasa. Kedua, anak secara sadar mempertahankan sistem sosial, tugas untuk keteraturan sosial dengan keteraturan masyarakat. Nah, yang ketiga, pasca konvensional terdiri atas tahap anak melakukan kontrak sosial dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, perilaku anak didasarkan pada etika universitas yang konsisten. B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa didasari dan tiba-tiba masuk ke dalam kepelatihan massal dan sebagainya. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. Berikut ini ada 3 sub bagian dari penalaran moral, yaitu yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Ketiga, implikasi dalam praktik. Nah, yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Prosesnya memerlukan disiplin, waktu, pengetahuan tentang kepercayaan, dan pendekatan ilmu.
Proses berpikir mengenai sebuah isu yang menyangkut keputusan moral memang tidak gampang yang dapat mengalami konflik. Apa yang diketahui sebagai sesuatu yang baik boleh jadi bertentangan dengan kepercayaan yang telah melekat pada diri pribadi seseorang. Kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Thomas Litkona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Tiga komponen ini penting untuk pengembangan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral, terdapat unsur lainnya yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan perbuatan keputusan. Setiap komponen itu pada hakikatnya menyatu dan melumut suatu lain dan saling mempengaruhi, namun tidak berarti setelah kita tahu yang baik dan buruk lalu kita berbuat yang baik. Dengan mengetahui yang baik dan tidak berarti seorang mampu berempati dan mengendalikan dirinya untuk mengikuti tindakan moral. 3. Implikasi dalam praktik. Nah, bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Nah, jawabannya ialah ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Berkaitan dengan persoalan ini, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelenggang untuk membina moral. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.